Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samsera. Dipancarkan dari Jalan Baumas CP 423 lantai 2 Kota Parepare untuk pagi hari ini. Kami hadir kembali menemani Samsera semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Samsera juga boleh mendengarkan siaran kita melalui streaming di www.radiomesra.com. Untuk hari ini di edisi siar hari Jumat tanggal 4 November bertepatan dengan 9 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Insam Seraya seperti biasanya setiap hari Jumat itu di ruang dengar Insam Seraya kami hadir di acara Dai Dialog Agama Islam bersama KPK Komunitas Pendakwah Keren. Dan untuk hari ini alhamdulillah Insam Seraya Ustaz narasumber kami sudah hadir di depan saya untuk memberikan pelajaran untuk hari ini bersama Bapak Ustaz Rosidin Asundawi BAMA. Adapun materi yang akan dibahas nantinya yaitu hukum pembagian air Ustadz ya. Ya, hukum pembagian air. Dan insya mesra ini merupakan kelanjutan dari pembahasan atau pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Sekarang pukul 10.12 menit insya mesra ya. Yang pengen gabung nanti kita juga buka layanan telepon 0853 9535 0907. Baik, untuk mengefisienkan waktu kita langsung saja saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, amin. Iya. Apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah baik-baik semuanya. Sehat lahir batin ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Amin. Iya. Sesuai apa yang sudah disampaikan bahwa hari ini adalah merupakan kelanjutan pelajaran kita ya. Iya. Masalah tahara. Masalah tahara. Yaitu dari bab sebelumnya. Untuk hari ini adalah materinya tentang pembagian air. Pembagian hukum air. Pembagian hukum air ya. Nah, baik Pak Ustadz, saya persilahkan untuk materinya saat ini Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada semua pendengar Insan Mesra dimanapun berada, semoga kita selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran ataupun pembahasan yang sebelumnya, yang mana pembahasan sebelumnya itu adalah tentang masalah air. Air, iya betul. Berbagai macam jenis air. Setelah itu dari pembahasan air, yaitu air itu ada 7 dan seterusnya, maka kita mulai masuk sekarang sesuai urutannya itu masuk ke pembahasan pembagian air. Pembagian hukum air yaitu apa? Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air itu terbagi 4 bagian, 4 hukum, yaitu yang pertama tohirun mutahhirun, suci mensucikan, ghairu makruhin, tapi memakainya tidak makruh. Nah, suci dan mensucikan dan juga memakai air tersebut tidak makruh hukumnya karena ada air nanti komanya itu karena ada air nanti di depan itu ada air suci mensucikan, tapi kalau digunakannya makruh hukumnya. Ini kita pembahasan yang pertama dulu, yaitu suci dan mensucikan dan menggunakannya tidak makruh, yaitu apa? Yaitu wahwa al-ma'ul mutlaqi, yaitu air mutlak, yaitu wahwa yaitu al-ma'u al-mutlaqu, air mutlak. Yaitu air mutlak itu apa? Kalau secara secara bahasa gampangnya seperti kemarin, 7 air itu yang mensucikan itu dinamai air mutlak. Air mutlak itu apa? Contohnya, umpama ada air hujan turun, kemudian kita ada di sini gelas kosong, kita menadah, apa Indonesianya sinonimnya menadah? Menadah kemudian dari air hujan, setelah itu dibawa ke sini. Kalau ada yang nanya, itu Kak, itu air apa? Pasti kita jawab air hujan walaupun di gelas. Andaikan pun ada botol aqua kosong atau botol le mineral kosong, pas turun hujan, kita isi dengan air hujan, ditadah, dibawa ke sini. Kemudian kalau ditanya, itu air apa Kak?
Pasti kita jawab Air hujan walaupun di botol. Itu yang dinamai air mutlak. Air mutlak itu tidak keluar dari asal muasal dia, penciptaan dia, asal muasal dia. Contohnya air sumur atau air laut. Kita ambil galon dari rumah kosong. Kita ambil air laut, masuk galon penuh ataupun sedikit. Kalau ada yang nanya, ini air apa di galon? Kita jawab pasti air laut. Walaupun pindah kemana, walaupun dirubah kemana, air tersebut tetap asal penamaannya sesuai asal muasal dia, nama air tersebut. Nah, itu dinamai air mutlak. Yaitu yang 7 air tersebut yang di atas, yang lalu itu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, kemudian air es, air embun, itu semua dinamai air mutlak. Nah, itu hukumnya suci dan mensucikan, dan makanya menggunakannya tidak makruh. Dan ini tidak makruh kalau tidak digunakan Pak Ustadz ya. Nah, ini yang pertama sudah, ini pembahasan hukum air tersebut sudah. Kalau tidak ada yang tanyakan, langsung ke pembahasan selanjutnya, air yang suci dan mensucikan, tapi kalau digunakannya makruh hukumnya. Siapa tahu ada yang tanyakan, kalau tidak ada lanjut. Iya. Lanjut Mi ya. Iya, lanjut. Sambil menunggu kalau ada yang bertanya. Itu yang selanjutnya, yaitu yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun. Air dan air yang suci dan mensucikan, bisa suci, memang airnya asalnya suci, dan juga bisa mensucikan, digunakannya bisa mensucikan kepada yang lain. Tapi makruhun, menggunakannya makruh. Contohnya ini Pak Ustadz. Ya wahwa, yaitu al-ma'u al-musyammasu, yaitu air yang dipanaskan dengan sinar terik matahari dan wadahnya yang terbuat dari bejana. Kalau zaman dulu kan masih wadah-wadah, belum ada ember sekarang seperti sekarang. Bejana yang terbuat dari bahan tambang, tahu ya, bahan tambang itu seperti tembaga, kuningan atau apa, selain emas dan perak. Kalau emas dan perak, ketika wadahnya emas dan perak, disinari dengan terik matahari, dipanasi, maka menggunakan air tersebut tidak makruh kalau emas dan perak. Tapi kalau wadah yang terbuat dari selain emas dan perak, selain maksudnya bahan tambang, bukan plastik, bahan tambang seperti aluminium atau apa, ataupun stainless, besi dan lainnya, tembaga, kuningan, itu kan dari bahan tambang dari bumi. Terbuat daripada itu, kemudian dipanasi dengan sinar terik matahari, kemudian kita gunakan air tersebut, maka hukumnya makruh. Walaupun suci mensucikan, tapi makruh hukumnya. Makruh itu apa? Makruh itu dalam syariat, dalam hukum fikih, yaitu kalau dilakukan tidak mengapa, tapi kalau tidak dilakukan lebih utama, lebih afdol. Lebih utama kalau tidak dilakukan. Karena air yang dipanaskan dengan sinar terik matahari dan wadahnya terbuat dari selain emas dan perak, dari bahan tambang. Nah, kalau misalkan air yang sengaja kita panas dari kompor, dari api, begitu itu kalau yang seperti itu tidak mengapa. Kalau yang seperti itu, nah itu contohnya juga kita al-ma'ul musakhon, yaitu dijelaskan juga di sini, wa am la yukrahu ila anna al-musakhon bin nari la yukrahu istimaluhu li adami thubuti nahi, yaitu kalau dipanaskannya dengan api, ataupun mungkin sekarang ada alat canggih lagi seperti listrik, terserah dan sejenisnya, itu la yukrahu istimaluhu, tidak mengapa, tidak makruh hukumnya menggunakannya. Yang dimakhukumi makruh itu adalah yang dipanaskan dengan sinar terik matahari dan wadahnya terbuat daripada bahan tambang selain emas dan perak. Artinya kalau misalkan sekarang kan sudah tidak ada barangkali wadah yang begituan Pak Ustaz. Artinya kalau misalkan kita menampung di wadah tempat plastik begitu, berarti itu tidak makruh Pak Tidak Ustaz? mengapa, karena yang dihukum makruh itu yang terbuat daripada wadahnya terbuat selain emas dan perak dari bahan tambang dan dipanasi dengan sinar terik matahari. Kalau zaman dulu kan mau panas, kalau umpama api nggak ada, bisa dengan sinar terik matahari. Nah, biasanya kan begini Pak Ustadz, kalau misalkan biasa kan ada orang sakit ya, mau berwudu tapi tidak bisa pakai air dingin, ya tidak apa-apa pakai air hangat. Hangat nggak apa-apa, tidak makruh. Tidak makruh. Ya lanjut lagi Pak Ustadz. Kemudian yaitu ayustamali halat ta'tsuri bil harati, menggunakannya juga ketika pas panas, udah tahu pas panas kita menggunakan itu juga, air yang panas tadi dipanaskan dengan terik matahari, makruh juga. Kemudian ayustamalu hal hayy, kemudian digunakannya untuk orang yang hidup, maksud kita. Kalau umpama orang yang meninggal tidak mengapa. Andai kan ada mayit atau jenazah, ternyata nggak ada air yang lain kecuali air yang sudah dipanaskan dengan sinar terik matahari dan wadahnya terbuat daripada bahan tambang selain emas dan perak,
boleh, tidak makruh. Kalau untuk yang meninggal, kalau untuk yang kita hidup-hidup ini terhukumi makruh. Makruh, iya. Ayakuna fi inain mutabayin kal hadid wa nuhasi wa rasosi ila dhihabi wal fiddah. Kemudian wadahnya juga tadi udah dijelaskan, wadahnya itu yang terbuat dari bahan tambang seperti besi ataupun tembaga ataupun kuningan, aluminium, kecuali emas dan perak. Kalau emas dan perak walaupun disinari dengan panas terik matahari tidak terhukumi makruh. Iya, tetap boleh. tidak makruh Pak Ustaz ya. Ayustamala fil badani la fi thawbi. Kemudian yang selanjutnya digunakannya yang terhukumi makruh ketika digunakan untuk badan. Tapi kalau untuk la fi thawbi, kalau untuk pakaian, mencuci pakaian silahkan tidak makruh. Terkecuali kalau misalkan kita mau pakai untuk bersuci, bersuci, cebok atau wudhu atau mandi besar, bersih, bersih untuk badan, terhukumi terhukumi makruh. Tapi la fi thawbi, tapi kalau untuk cuci piring ataupun cuci baju tidak terhukumi makruh. Gitu. Iya. Kemudian ilatun karuhatin, yaitu ilat kemakruhannya apa sih? Maksudnya alasan daripada kemakruhannya apa? Hikmahnya di balik itu, larangannya kok bisa dilarang? Ana ina ilma'il musyammasi takhruju minhu zuhumatun turithul barosi. Maka dalam syariat dikatakan bahwasanya wadah yang terbuat dari selain emas dan perak, yang dari bahan tambang kemudian disinari dengan sinar terik matahari, itu akan mengeluarkan zat-zat yang mana turithul barosi, akan mewarisi atau akan mengakibatkan penyakit baros ataupun kulit lah, kusta dan sejenisnya. Itu dalam syariat, makanya kita dilarang jangan sampai pakai seperti itu, nanti hukumnya makruh. Dan juga hikmahnya itu nanti takut-takut kena baros, sifat penyakit kulit kusta dan sejenisnya. Begitu. Ternyata ada hikmah sehingga ada pelarangan Pak Ustadz ya. Iya. Di sini yang air dipanaskan sudah yang kedua. Hukum pembagian air yang kedua sudah. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut kepada pembahasan air yang selanjutnya. Yang ketiga. Iya. Yang ketiga. Yaitu yang selanjutnya, air at-tahiru fi nafsihi ghairul mutahhiri li ghairihi. Yaitu air yang suci, asalnya suci, tapi ghairul mutahhiri li ghairihi, tapi tidak bisa mensucikan kepada yang lainnya. Contohnya yaitu mukhtalit bijawir aul bijawir, yaitu air yang tercampur dengan benda yang menyatu dengan air tersebut. Contohnya seperti apa? Seperti andaikan airnya suci dari suci, tapi kita tercampuri kopi, yang mana sudah ketika tercampur kopi sudah berubah warnanya, maksudnya kalau sedikit masih bisa digunakan, suci. Tapi kalau sudah kalau sudah berubah warna berubah warnanya, ini nggak bisa lagi. Silakan untuk siram apa, untuk cuci apa. Tapi kalau untuk bersih, untuk cebok, untuk mandi besar, untuk wudhu tidak bisa. Tapi kalau sedikit tetesan kopi atau tetesan teh tidak merubah rasanya, sifatnya apa, warnanya apa, tidak, masih suci. Contohnya. Ini ada dua, yang suci, tadinya suci tapi tidak bisa mensucikan. Tadi air yang tadi yang tercampur dengan sesuatu yang bisa merubah air, yang tidak bisa dipisahkan dengan airnya, itu seperti tadi contohnya tercampuri kopi atau teh atau dan sejenisnya. Kalau sedikit tidak mengapa, tapi kalau banyak sehingga berubah, ini tidak bisa lagi mensucikan. Ataupun yang selanjutnya yaitu air mustakmal. Air mustakmal itu apa? Nah, ini air mustakmal yaitu bismillahirrahmanirrahim. Kalau secara globalnya air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk bersuci ataupun menghilangkan najis, maka itu terhukumi air mustakmal. Contohnya kita sudah berwudu. Kalau sudah berwudu nih, maka basuhan yang pertama kan wudu itu yang wajibnya cuma satu kali. Wajah satu kali, tangan satu kali, kepala satu kali, kaki satu kali, itu yang wajibnya. Andai kan basuhan yang pertama wajah, cipratannya jatuh ke air yang di ember, maka air yang di ember tersebut sudah terhukumi mustakmal. Tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Kalau untuk cuci pakaian silahkan, cuci pakaian yang tidak terkena najis. Ustadz, meskipun misalkan sedikit, iya, mustakmal. Maka nanti ada caranya, mustakmal. Yaitu mustakmal diantaranya yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci, wajib, yang yang satu kali itu kan wajib. Kalau wudu wajibnya itu satu kali. Yang kedua, ketiga sunnah. Sunnahnya itu 3 kali. Wudunya para nabi 3 kali.
Andaikan kita wudunya cuma satu kali, wajah satu kali, tangan satu kali, rambut satu kali, kaki satu kali, sudah sah secara hukum. Nah, kalau mau ambil kesunahan 3 kali, wudunya para nabi 3 kali 3 kali. Nah, ini pembahasan air mustakmal. Air mustakmal itu yang sudah digunakan untuk bersuci. Nah, untuk bersuci maka air mustakmal. Sisanya itu sudah terhukumi mustakmal. Kalau terciprati ke yang di ember, air yang di ember sudah mustakmal, tidak bisa gunakan untuk cebok, tidak bisa mensucikan untuk berwudu, tidak bisa mensucikan ketika mandi besar, tidak bisa. Lalu gimana caranya? Caranya gimana? Maka kalau bisa kita punya bak besar. Makanya dalam hukum itu air itu ada 2 secara hukum. Air itu air banyak dan air sedikit. Apa itu air banyak, air sedikit? Kalau air sedikit itu air yang terhukumi kurang daripada 2 kula. 2 kula. Berapa itu 2 kula? Maka kalau air banyak, air yang terhukumi 2 kula ataupun lebih. Itu berapa? Air yang terhukumi 2 kula itu wabil maqayisi al hadithiyati mi'atain wa sab'a asyar litran takriban. Yaitu kalau hitungan zaman sekarang, zaman modern, yaitu kalau diliterkan yaitu sama dengan 217 liter. Air yang 217 liter maka itu terhukumi air 2 kula. Ataupun 60 kali 60 ke sini 60 ke sini 60 ke atas 60 isinya pun 60 kali 60 maka itu terhukumi air 2 kula. Kalau terhukumi 2 kula terciprati pun air di situ sudah masih tetap suci. Bahkan andaikan terjatuhi najis, tai cicak ataupun bangkai babi, anjing, bangkai apapun itu, yang penting 3 sifat airnya tidak berubah, rasanya, launuhu warnanya, rihuhu baunya, ta'muhu rasanya tidak berubah, rasa, warna, baunya tidak berubah, air tersebut tetap hukumnya suci. Mau wudu di situ, mau cebur di situ pun boleh, mandi besar di situ pun, untuk cebok untuk apa masih suci. Kalau air yang banyak. Iya. Artinya Pak Ustadz, kalau misalkan kan tadi dijelaskan bahwa itu kalau berwudu 1 kalinya saja yang wajib. Kalau misalkan keciprat ke itu ember yang ada airnya Pak Ustadz itu haram. Mustakmal. Kita gunakan lagi untuk bersuci Pak Ustadz. Kalau untuk bersuci tidak bisa lagi untuk cebok. Ya, namun kalau misalkan yang pertama tadi ini tidak keciprat, terus basuhan kedua keciprat. Bagaimana ini Pak? Kalau basuhan kedua ketiga tidak bisa memustakmalkan karena yang kedua, yang ketiga itu hukumnya sunnah. Hukum basuhan cipratan yang sunnah tidak memustakmalkan air yang suci. Kalau yang pertama itu yang bisa memustakmalkan. Itu yang memustakmalkan yang pertama Pak Ustadz ya, karena itu adalah wajib. Ya wajib. Oh iya. Atau wajib. Lanjut lagi Pak Ustadz. Iya. Kemudian awistamala fi mala buddha minhu ay fardu taharati raful hadasi aw izlatun najasati. Tadi sudah jelaskan, yaitu air mustamal itu kalau digunakan untuk yang wajib-wajib fardu ataupun menghilangkan hadas, menghilangkan najis cipratannya, maka bisa mustamalkan yang lain. Itu kalau airnya sedikit. Kalau di ember kan sedikit ya. Maka kalau terciprati maka terhukumi mustamal. Tapi kalau yang 2 kula yang banyak, kapasitas 217 liter atau lebih, itu walaupun terciprati dengan basuhan wajib kita yang 1 kali, ataupun bahkan bangkai jatuh, bangkai apapun, bahkan bangkai anjing, bangkai babi, ataupun tai cicak jatuh, yang penting rasa, warna, baunya tidak berubah, air tersebut tetap masih suci. Mau mandi besar di situ, wudu di situ masih sah, mau jebur pun boleh. Nah, itu kalau air keuntungan ataupun hikmah daripada kalau air yang banyak, air yang 2 kula kapasitasnya 217 liter. Kalau misalkan Pak Ustadz air yang sudah kita pakai bersuci tadi ini ya, itu biasakan mengalir terus tertampung sampai 2 kula, bagaimana ini Pak? Kalau yang mustakmal, tapi kalau umpama yang mustakmal ditampung Pak Injumia, kalau disatukan ternyata bisa mengumpul menjadi dari lebih 2 kula, maka jadi 2 kula, maka air tersebut jadi suci, mensucikan. Contohnya basuhan yang pertama kan yang wajib nih, dikumpulkan situ. Ada lagi yang wudu basuhan pertama ataupun mandi besar, kan ini sisa daripada basuhan yang wajib kan, maka ternyata dikumpulkan menjadi 2 kula, maka itu terhukumi jadi suci, mensucikan. Iya. Lanjut lagi Pak Ustadz. Ya. Sepertinya menarik sekali bincang-bincang kita. Ada yang ingin bertanya untuk masalah ini, silahkan ya. Kita tetap tunggu di layanan telepon 0853 9535 0907. Kemudian lanjut sambil nunggu siapa tahu yang bertanya. Iya, Ayan fasila anil udwi fima dama mutaradina alal udwin fala yusamma musta'malan. Kalau wudu kita basuh yang pertama ini,
sudah basah di sini, yang masih ada di anggota tubuh mau diputar-putarkan, mau diapakan itu masih tetap suci, belum musta'mal. Ada sisa-sisa bekas air mengalir di sini, masih ada sisa yang masih mengalir, yang masih ada di area tubuh kita itu masih suci, mau diputar-putarkan silahkan, mau apa, tidak musta'mal. Tapi kalau yang sudah jatuh itu yang terhukumi musta'mal. Gitu. Yang jatuh itu yang terhukumi musta'mal. Yang menyiprat itu yang berpisah dari anggota tubuh kita, dari badan, sudah terhukumi musta'mal. Tapi yang masih ada di sini, di sini ada masih mengalir, di sini belum terbasahi, kita alirkan, kita geserkan, kita ratakan, sudah suci. Tapi kalau yang sudah jatuh dari badan, maka terhukumi musta'mal. Iya. Kemudian selanjutnya juga Allah yanwiya al-iktirafu fa idza nawa al-iktirafa lam yakunil ma'u al-baqi al-musta'malan. Kemudian tidak niat dijadikan sebagai iktiraf. Iktiraf itu apa? Menjadikan tangan sebagai gayung. Kan kalau zaman dulu mungkin gayung susah, kadang dari kulit, kadang kulitnya mungkin udah digunakan untuk yang pakaian, untuk apa sedikit, jadi pakai tangan. Kalau kita tidak wudunya, tidak pakai apa, tidak diniatkan untuk iktiraf, untuk dijadikan gayung, langsung wudu. Yang di situ sudah masalah. Tapi kalau airnya sedikit, kalau air yang banyak, air yang terhukumi 20, mau wudu di situ cebur pun nggak mengapa, masih tetap suci, mensucikan. Tapi kalau yang prakteknya, kalau air yang sedikit, andaikan di ember, kan termasuk air sedikit, ataupun bak tapi kecil, kurang daripada 217 liter, maka itu terhukumi air yang sedikit. Kita wudunya nggak ada gayung, cemplungi, ya itu jadi musta'mal itu, karena basuhan pertama itu kan memustakmalkan. Tapi kalau misalkan niatnya ini tangan kita dijadikan gayung, al-iktiraf, untuk menjadikan gayung, niat sebelum wudu kita, niat saya menyiduk itu niat memang untuk tangan kita dijadikan gayung, maka boleh, tidak memustakmalkan. Ya biasanya begitu Pak Ustadz ya, misalkan ada kolam ya, biasa kita ambil pakai tangan saja sebagai gayung, ganti gayung, itu juga harus ada niatnya Pak Ustadz. Kalau air yang sedikit, kalau air yang kurang daripada 20, nah, maka harus ada niat, kita niat menjadikan tangan kita sebagai gayung. Tapi kalau air yang banyak, kapasitasnya 217 liter ataupun lebih, ataupun 60 kali 60 kalau sentimeternya, nah, maka itu tidak niat iktiraf pun, tidak niat dijadikan tangan kita sebagai gayung pun tidak mengapa, langsung aja pun nggak mengapa, tidak memustakmalkan. Itu kalau air yang banyak. Iya. Untuk Saudara Sakria, alhamdulillah, terima kasih sudah gabung di sini. Siapa tahu ada yang ingin dipertanyakan untuk pembahasan kita hari ini, silahkan ya, tetap kita tunggu di sini. Kemudian juga yang mau menelpon silahkan. Oke, lanjut lagi Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian air yang at-taghayyur bil mukti at-turab la yadur wa kadzalika yadur at-taghayyur bima fi muqarrihi wa mamarrihi. Kemudian kalau air, umpama kita ada air yang berubah, tapi sifatnya berubahnya itu alamiah, entah dengan akar-akaran, kalau ada kolam, ada akar, ada daun yang jatuh sehingga berubah warnanya, ataupun karena tanah, ataupun baunya, bau tanah, bau apa, tetap air tersebut masih suci karena perubahannya tersebut alamiah. Apanya, Indonesianya itu tidak dibuat-buat. Iya. Nah, kalau kecuali kita sengaja mau dikasih apa, dikasih jadi berubah, itu yang tidak bisa mensucikan lagi. Sebentar Pak Ustadz, tapi biasanya kan kalau ada air mengalir, terus warnanya keruh begitu, bagaimana itu Pak Ustadz? Itu yang dari mana airnya? Air sungai maksud saya. Air sungai. Biasa kan air sungai mengalir, tidak jernih, keruh malah, itu bisa tidak Air dipakai? sungai itu walaupun warnanya keruh ataupun apa, hukumnya tetap suci, mensucikan. Meskipun keruh kelihatannya. Iya, kalau air sungai. Kan 7 air yang mensucikan itu yang lalu-lalu itu sudah. Itu air hujan, air laut, air sungai. Sungai itu ada yang warna keruh, ada yang warna ini. Pokoknya itu suci, mensucikan. Mensucikan, iya. Gitu. Ada yang tanyakan, kalau tidak ada, lanjut. Terima kasih juga untuk Aldi Bro yang mendengarkan mesra melalui manual. Terima kasih sudah gabung di Facebook. Aldi Bro Pangaparan Lembang Pinrang. Oke Aldi Bro, siapa tahu ada yang ingin dipertanyakan, silahkan. Tetap kita tunggu juga, mumpung masih ada kesempatan ini. Kita sudah di pukul 10.35 Pak, menit ya, berarti berapa menit ke depan lagi, 25 menit ke depan lagi kita sudahi acara kita hari ini. Lanjut Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memasuki bab selanjutnya, yaitu berarti masuk ke pembahasan peralatan. Ada peralatan yang dalam syariat kita digunakan yang boleh dan ada yang tidak boleh. Di antaranya apa?
yaitu babul aniyati, bab tentang wadah-wadah. Nah, itu istimalu hukmu istimalil aniyati, ya juzu istimalu jamil awani illa aniyati dhahabi wal fiddati. Boleh menggunakan semua wadah-wadahan kecuali wadah yang terbuat daripada emas dan perak, maka kita tidak boleh menggunakannya. Nah, kalau misalkan Pak Ustaz, kita bicara masalah wadah, biasa kan kulit binatang, itu bisa tidak? Siapa tahu ada yang membuat itu Pak Ustaz, wadah yang terbuat dari kulit binatang. Bagaimana ini Pak Ustaz? Kulit, oke, kalau kita kulit, maka kita bahas pembahasan kulit dulu sebelum ke sebelum ke pembahasan wadah ya. Nah, kan ini tadi kan berbicara masalah wadah Pak Ustaz, makanya saya pertanyakan apakah biasanya kan orang bikin wadah terbuat dari kulit, itu bisa tidak? Bisa, dengan syarat yaitu pembahasannya juga masuk ke pembahasan bab menyamak ataupun menikar, menjadikan tikar. Itu kalau kulitnya kan, kalau bangkai dalam hukum Islam kami di sini kita wajuludul maitati tathuru bidibagi illa jidal qalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadima wa adamul maitati wa sya'ruha najisun illa al adamiyah. Jadi kalau kulit, umpama kulit nih kan, kalau ada bangkai nih ataupun hewan dimatikan dengan cara tidak disembelih ataupun dipalu, kan pernah lihat video sapi dipalu di Cina. Itu kan kalau mati setelah itu langsung kejang-kejang kemudian disembelih, itu tidak terhukumi disembelih, sudah nggak halal dagingnya, kulitnya pun jadi najis. Yang namanya tidak disembelih maka terhukumi najis, walaupun dengan cara apa, ataupun mati hewan maka terhukumi bangkai, namanya bangkai najis, kulitnya pun najis, tapi bisa jadi suci dengan syarat dijadikan tikar. Dengan caranya apa? Yaitu dihilangkan rutubatil, yaitu dihilangkan lengket-lengketnya, dihilangkan sisa-sisa darahnya, dihilangkan apanya, kemudian dijemur. Silahkan setelah itu mau digunakan untuk pakaian, untuk tikar, untuk alas tidur, untuk bantal, untuk boleh, hukumnya suci dan mensucikan. Itu zaman dulu kan kain jarang, masih banyak pakai kulit. Seperti itu syaratnya. Kalau ada bangkai ataupun yang tidak dengan cara disembelih, silahkan diambil kulitnya, boleh diambil kulitnya, dihilangkan ininya, maka sah. Untuk apapun boleh, untuk wadah, untuk boleh semuanya, untuk tas boleh semua. Rambut kuda kan kadang gantungan kunci, kalau kudanya disembelih kemudian rambut kudanya dijadikan gantungan kunci untuk sholat, sah sholat kita. Tapi kalau andaikan kudanya mati ataupun dimatikannya dengan cara tidak disembelih, kan terhukumi bangkai najis, maka kalau belum dijadikan samak dengan syarat seperti tadi yang kami sebutkan, langsung dicabut saja, kemudian jadikan gantungan kunci tersebut digunakan untuk sholat kita tidak sah karena membawa najis, begitu, membawa bangkai. Gitu. Seperti juga wadah tadi, kalau wadah yang terbuat di kulit, yang penting syaratnya tadi seperti tadi, sudah dibersihkan, maka boleh. Untuk tas, untuk kulit buaya, kulit boleh semua. Wadah yang lain Pak Ustaz? Wadah yang lain. Tadi wadah ya. Kemudian juga wadah. Nanti masalah kulit untuk kedepannya aja ya. Ya, boleh nanti. Wadah kulit. Kalau di dalam kitab Baijuri atau Fathul Qorib atau Takrib itu kulit dulu baru wadah. Tapi kalau di sini Takrirat wadah dulu baru kulit. Tapi nggak mengapa, kita karena tadi terlanjur pertama sudah wadah dulu, kita wadah dulu aja supaya nggak bingung nanti. Wadah yaitu wala yajuzu istimalu awani dhahabi wal fiddati, yaitu tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, wa yajuz istimalu ghairihima minal awani, dan boleh menggunakan wadah yang terbuat dari selain keduanya. Selain emas dan perak boleh. Wadah, ada gelas terbuat dari emas dan perak, kita digunakan untuk minum, untuk makan dan minum. Piring atau garpu sendok terbuat dari emas dan perak, ini kita dilarang, haram hukumnya menggunakan itu. Kalau untuk perhiasan digantung di lemari ataupun digantung di dinding boleh. Tapi kalau digunakan untuk makan minum, ini kita haram. Ancamannya apa? Nah, ini Nabi mengatakan di sini, wala tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddati wala taqulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Hadis riwayat Imam Bukhari 5633, Imam Muslim 2067. Jangan kalian makan dan minum di wadah yang terbuat dari emas dan perak. Karena itu emas dan perak itu untuk di dunia, dan
untuk kami di akhirat. Hadis lagi satu lagi, walladzi yashrabu fi anyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannama. Hadis riwayat Imam Bukhari 5634, Imam Muslim 2065. Yang makan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, kata Nabi, maka dia nanti di akhirat di neraka akan dituangkan dari timah panas perutnya. Itu ancamannya seperti itu. Jadi kalau andaikan kita punya wadah yang terbuat dari emas dan perak ataupun garpu ataupun piring, gelas, silahkan untuk hiasan saja, jangan digunakan untuk makan minum. Ya, silahkan. Ya. Kita terima dulu penelpon yang masuk. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi, Pak Aldi ya? pendengar setia dari Lembang. Dari Lembang, Oh, iya. Pendengar melihat juga di Facebook ya. Iya, Mas. Narasumber dari KPK. Iya. Silakan. Jadi, Makasih, ya, Aldi. langsung saja ya. Ada salah satu masjid di saja di Pindrang ya, Kabupaten Pindrang. Iya. Masjid ini salah satu pegawai seranya adalah mantan preman. Dan mantan preman di seluruh tubuhnya, dan seluruh juga sih sebenarnya, ada dalam di tubuhnya itu tato. Iya, tato. Ya, tato. Heeh. Jadi dia sudah berpikir sebenarnya kalau saya diminta jadi pegawai SARA ini, saya kan banyak tato katanya. Iya, iya. Tapi masyarakat meminta, hukum masyarakat masuklah. Tapi dia bertanya lagi, bagaimana saya dengan wudhu saya ini? Iya. Ya, apakah sah atau tidak? Iya. Wah, jadi ya sudah masuk dia, sudah jadi pegawai SARA. Mm-mm. Tapi ada lagi masyarakat yang usil, apa tidak ada orang lain mantan preman jadi pegawai SARA? Tapi benar pendapat saya, janganlah berkata seperti itu karena pegawai SARA itu susah dicari. Iya, beda kalau desa, bupati dan gubernur hilang satu, penggantinya banyak. Iya. Tapi kalau pegawai SARA susah. Jadi pertanyaannya, apakah tidak membatalkan wudhu kalau misalnya ada tato dalam tubuh kita berwudhu? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ami ya? Iya, langsung. Ya, terima kasih Pak Aldi, pendengar setia dari Lembang, Kabupaten Pindrang, di atas sana, di dekat Kampung Mu'alaf mungkin. Terima kasih. Ya, pertanyaan itu. Jadi ada orang yang bertato, kemudian sudah istilah hijrah lah atau tobat, maka kemudian ada dua hukum itu tadi. Apakah sah wudunya ya? Iya. Bagaimana secara hukum? Maka pertama, kalau kita sudah ditato, bolehkah kita dihilangkan? Maka boleh dihilangkan kalau kita mampu membeli obat yang yang bisa menghilangkan. Tapi kalau yang menghilangkannya tidak akan melukai, tidak akan merusak tubuhnya, maka dalam syariat boleh untuk dihilangkan tanpa merusak anggota tubuhnya. Kalau kita mampu beli obat yang seperti itu. Tapi kalau ada Ustaz, obatnya tanpa merusak, tanpa menyakiti tubuh, tanpa merusak tubuh, tapi nggak mampu beli, maka kita tidak disyariatkan juga. Kalau kita ada obatnya tanpa melukai, tanpa menyakiti tubuh, tapi mahal, kita tidak mampu, nggak usah beli karena kita tidak mampu membelinya. Seperti disetrika juga kan, ada kan anak-anak muda yang katanya menghilangkan tato dengan disetrika malah jadi seperti ular-ular itu kan malah menyakiti tubuh, merusak tubuh. Itu sebenarnya nggak boleh. Lain halnya kalau orang memang nggak tahu, ya udah yang terlanjur sudah. Kemudian kalau ditato tidak mampu membeli obat yang tanpa melukai, biarkan tatonya, udah mau seperti apa. Kalau secara hukum sah nggak wudunya? Kalau yang sudah terlanjur tidak mengapa, biarkan. Itu kan sudah bertobat kepada Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha la yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat bentuk postur tubuh kalian ataupun harta-harta kalian, tapi Allah melihat hati dan amal seseorang. Kalau sudah bertobat sudah. Kalau memang dia mampu beli obat yang mahal yang tanpa melukai anggota tubuhnya, ya silakan beli. Adapun orang yang mungkin tatoan kok seperti jadi pegawai SARA, jangan mengedonkan orang yang sudah hijrah, yang sudah kembali kepada Allah. Siapa tahu dia lebih baik di sisi Allah. Ada orang yang mungkin kelihatannya tidak pakaian Islam atau apa, kita pun jangan berprasangka kepada dia, ini kayak gini. Siapa tahu Allah pandang hatinya, Allah pandang amalnya. Maka yang Allah di sisi Allah itu yang ini hanya takwa dan keimanan di sisi Allah. Enggak tahu orang yang mungkin walaupun di sisi jalan tapi dia hatinya tetap
ingat terus kepada Allah, dia melaksanakan sholat walaupun orang lain tidak tahu, makanya jangan berburuk sangka. Terus kalau umpama pegawai sara, sah tetap pegawai sara, biarkan dia. Nah, apalagi dia dari preman, syukur-syukur udah jadi pegawai sara. Tapi kalau nanti umpama dengan sebab itu tidak dipecat dari pegawai sara, dihilangkan, dia kembali lagi, kasihan. Gara-gara kita mencemooh, gara-gara kita menghilangkan dari pegawai sara, dia kembali lagi kepada dunia hitam, kita juga dapat dosa. Biarkan. Pokoknya Allah memandang hati dan amal seorang. Intinya jangan melihat penampilannya Pak Ustaz ya. Kita hati dan amalnya. Iya. Apalagi menurut Bapak tadi ini dia kan dipilih, dia yang dipilih menjadi pegawai sara di sana. Iya. Alhamdulillah itu pegawai sara, apalagi udah setuju kan. Jangan sampai ada satu gelintir, 2 orang 3 orang yang nggak suka. Nah, biarkan saja, biarkan, nanti kita tinggal kasih tahu saja. Iya. Dilanjut lagi Pak Ustadz. Ya, tadi wadah ya. Wadah terbuat dari emas dan perak. Kalau wadahnya yang untuk hiasan boleh, tapi kalau wadahnya yang yang terbuat dari emas perak, piring, garpu, sendok, gelas dan sejenisnya, kok digunakan makan, ini yang terhukumi haram. Tapi kalau untuk hiasan saja boleh, silahkan. Kalau hiasan untuk dipakai di badan Pak Ustadz? Hiasan emas ya. Iya. Perempuan boleh pakai emas. Yang lainnya perempuan emas boleh. Tapi kalau laki-laki emas nggak boleh, haram. Ya, Emas, karena silak memang emas gitu, kemudian sutra untuk perempuan boleh, tapi kalau laki-laki nggak boleh. Saya terima dulu penelponnya masuk Pak Ustadz. Halo. Iya, halo. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Firman. Pak Ustaz, saya ingin bertanya Pak Ustaz. Iya. Mengenai Al-Fatihah. Ya. Biasanya saya dengar Al-Fatihah artinya pembuka. Tapi yang saya dengar Al-Fatihah isi penutup. Al-Fatihah. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Diulang dulu Pak, soalnya kecil suaranya Bapak Firman. Dengar. Artinya Al-Fatihah artinya penutup. Iya. Jadi saya dengar Al-Fatihah dibaca di akhir doa, jadi penutup. Kamu tahu apa artinya Al-Fatihah sebenarnya? Iya. Karena bisa penutup, bisa jadi pembuka. Iya. Iya, terima kasih banyak Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang ditanyakan Bapak itu Al-Fatihah kan katanya pembuka, Ummul Kitab, induk daripada Al-Qur'an, pembuka daripada Al-Qur'an, awal mula daripada Al-Qur'an. Pembuka lah intinya, paling permulanya itu Al-Fatihah. Kenapa kok dijadikan juga penutup? Apakah ini awal ataukah akhir? Itu yang dibingungkan. Sehingga dalam doa kan kok setelah doa juga Al-Fatihah, Iya, terakhir maksudnya? biasanya Al-Fatihah. Maka itu adalah betul secara harfiah, secara lugot, secara bahasa itu Al-Fatihah adalah pembuka. Pembuka kitab. Kita diawali dengan Al-Fatihah. Kemudian setelah berdoa, kita diakhiri dengan Al-Fatihah juga, ambil keberkahan daripada surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu ada berbagai macam obat, berbagai macam kesembuhan, berbagai macam daripada keberkahan ada di Al-Fatihah. Al-Quran kan semuanya terkumpul, tapi induk daripada Al-Quran diantara itu Al-Fatihah. Induk daripada Al-Quran, hati Al-Quran yaitu Yasin di riwayat yang lain. Kemudian hati Al-Quran juga termasuk daripada Al-Fatihah, karena Al-Fatihah induknya dari segala semua itu Al-Quran. Sebentar, artinya rangkuman seluruh isi Al-Quran itu ada dalam Al-Fatihah. Intinya dalam Al-Fatihah kan semuanya, segala puji bagi Allah yang pengasih, maha penyayang, semuanya dijelaskan di situ. Nah, ini makanya setiap selesai sholat, selesai doa, maka setelah itu walhamdulillah Al-Fatihah, ambil keberkahannya. Karena dalam Al-Fatihah, siapa yang baca Al-Fatihah untuk orang sakit maka akan disembuhkan. Siapa yang baca Al-Fatihah untuk hajat, insya Allah hajatnya akan disembuhkan. Maka setiap doa kita kalau bisa, kebiasaan para ulama terdahulu, ulama salaf pun sama Al-Fatihah. Kalau dia mengatakan Nabi seperti itu enggak, kalau dia katakan enggak, ya memang enggak. Terus bid'ah, ya memang bid'ah. Tapi bid'ah apa dulu? Kalau enggak semuanya bid'ah dilarang. Kalau kita katakan bid'ah, jangankan itu, kita ini belajar lewat media saja, ini sebetulnya bid'ah. Sudah bid'ah. Karena apa? Karena tidak dengan cara Nabi. Kok bid'ah? Kan belajar itu kan, belajar ilmu agama kan termasuk ibadah belajar agama termasuk kewajiban. Belajar agama termasuk daripada bagian daripada agama. Kok kita belajar ilmu agama, melakukan agama, melaksanakan ibadah kok tidak ada dengan cara Nabi, lewat media, lewat radio, lewat ini pun termasuk hukumnya bid'ah. Tapi bid'ah yang bid'ah yang hasanah, yang baik, boleh selama tidak melanggar syariat. Tapi kalau bid'ah yang
melanggar syariat, keluar daripada syariat, itu yang tidak boleh. Bahkan dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu bid'ah itu terbagi dua, yaitu pertama itu bid'ah hasanah dan dolalah, itu secara globalnya. Tapi dibagi lagi, ada bid'ah wajib, ada bid'ah mubah, ada bid'ah sunnah dan seterusnya. Bid'ah wajib contohnya seperti apa? Ini melebar, nggak apa-apa Mi ya, sekalian sekaligus wawasan Pak ya yang bertanya. Bid'ah itu yang wajib contohnya seperti apa? Al-Quran. Al-Quran itu yang kita dijilidkan, itu kita punya Al-Quran dari Kemenang, dari apa Depak gitu, itu Al-Quran yang dijilidkan seperti buku itu bid'ah sebetulnya. Kenapa? Al-Quran di zaman Nabi, para sahabat itu tidak dibukukan, tidak dijilidkan, tidak dijilidkan. Nah, ketika dijilidkan? Ketika Khalifah Sayyidina Abu Bakar dalam kitab Itqan fi Ulumil Quran, di dalam kitab Tibyan fi Ulumil Quran. Kitab Tibyan ada dua, fi Ulumil Quran dan Adabil Quran. Yaitu di dalam kitab Tibyan fi Ulumil Quran ataupun di dalam Itqan dijelaskan ketika Khalifah Sayyidina Abu Bakar diusulkan oleh Sayyidina Umar, wahai Khalifah Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang Islam, presiden orang Islam, ini apa saya usul Al-Quran dibukukan, dijilidkan, daripada para hafiz banyak berguguran. Zaman dulu kan masih banyak perang, daripada para hafiz berguguran nanti hilang Al-Quran. Yang hafal para hafiz-hafiz, kecuali ada Al-Quran nanti di pelepah kurma, di daun-daunan, di pohon, di batang-batang kurma, di bebatuan yang tinggi, terpencar-pencar, tapi yang menyatu di para hafiz-hafiz Al-Quran zaman dulu. Maka Sayyidina Abu Bakar ngomong, saya tidak akan melakukan sesuatu yang mana Rasulullah tidak memerintahkan dan tidak melakukannya. Nah ini kan membuka Al-Quran, Rasulullah tidak memerintahkan dan tidak melakukannya. Sayyidina Abu Bakar tidak mau. Sayyidina Umar terus, ya Allah, sambil berdoa, datang lagi, mengusulkan seperti itu lagi terus sampai ya Allah, lembutkan hati Sayyidina Abu Bakar supaya ini Al-Quran dibukukan, kalau enggak banyak habis berguguran, hilang Al-Quran. Maka lagi dan lagi datang lagi. Setelah itu lama kelamaan Sayyidina Abu Bakar lentur juga hatinya. Oh iya, daripada betul juga ya, daripada nanti habis berguguran hilang Al-Quran, dibukukan. Akhirnya dibukukanlah, dijilidkan. Nah di situ asal mulanya. Kemudian ada dua lagi ketika revisi besar-besaran, itu ketika zaman Khalifah Sayyidina Utsman. Maka dikoreksi lagi, takut salah, takut apa, disatukan. Oh iya betul ini semua. Makanya Al-Quran sekarang ada tulisannya Rothmul Utsmani. Nah ini ketika zaman Sayyidina Utsman dibukukan lagi, di revisi, takut ada yang salah, takut ada yang ketukar, takut apa. Nah itu maka setiap Al-Quran ada tulisannya Rothmul Utsmani. Nah ini namanya bid'ah wajib. Bid'ah hasanah bisa yang baik, tapi kan bid'ah hasanah nanti dibagi lagi, ada bid'ah wajib, sunnah dan seterusnya. Nah ini bid'ah wajib karena Al-Quran ini demi eksistensinya, demi terjaganya kalamullah sehingga dibukukan. Ini terhukumi bid'ah wajib dalam ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada juga bid'ah mubah. Contohnya seperti apa bid'ah mubah? Bid'ah mubah itu adalah makan lauknya lebih daripada satu ataupun lebih daripada dua. Nabi makan tidak pernah lauknya lebih daripada satu ataupun dua. Dan Nabi makannya kurma ataupun roti sarid yang terbuat dari gandum. Kalau kita makannya nasi. Beda dengan Nabi. Apalagi kita lauknya lebih daripada satu dua, bid'ah lagi. Ada kondro, ada coto, ada ini, ada ikan asin dan sejenisnya. Kalau ada yang mengatakan itu kan perkara makan, bukan perkara ibadah. Jangan salah. Dalam Islam itu makan pun ibadah. Dalilnya mana? Kulu wasyrabu wala tusyrifu, makan dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Kalau kamu katanya kalau makan bukan ibadah, berarti kamu sama dengan binatang. Binatang juga makan, tapi makannya binatang tidak terhitung ibadah. Jin, mereka juga makan, tapi makannya tidak terhitung ibadah karena tidak dengan cara Nabi ataupun doa. Tapi dalam Islam diajarkan, Nabi mengatakan, la taqulu bi yadil yusra, bal taqulu bi yadil yumna. Jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri, tapi makan dan minumlah dengan tangan kanan. Makan, minum ini pun ada perintah daripada Nabi. Jadi kalaupun amalan bid'ah itu berarti makan lauknya lebih daripada satu ataupun dua, itu pun terhukum bid'ah. Tapi bid'ah mubah itu boleh dilakukan, boleh enggak. Kalian mau makannya ikut seperti Nabi, kurma ataupun roti, silakan, roti yang sarid yang terbuat dari gandum. Ataupun tidak mengapa makannya selain itu dimakan hukum bid'ah mubah. Kalau bid'ah panjang sekali sebetulnya, ada kitabnya juga, tapi itu sekelumit saja kita gambarkan supaya tidak nanti rancau. Menarik sekali Pak Ustadz pembahasan kita pagi menjelang siang hari ini. Sepertinya kita sudah mentok ini Pak Ustadz. Kita sudah di pukul 10.55 sebelum kita akhiri. Alangkah baiknya kalau Pak Ustadz closing statement untuk acara kita hari ini atau pembahasan kita hari ini Pak Ustadz. Intinya tadi pembahasannya itu masalah air, kemudian pembagian air ya, supaya
tidak lupa air itu ada yang suci yang mensucikan, air mutlak. Nah, yang kedua air yang suci tapi digunakannya makruh, air yang dipanaskan dengan sinar terik matahari dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya air yang mustakmal. Mustakmal itu basuhan pertama yang wajib, maka mustakmal. Kemudian selanjutnya pembahasan masalah kulit tadi ada juga disinggung, kemudian masalah wadah. Nah, ini pelajaran bagi kita. Nah, ini sebetulnya ilmu itu wajib, bahkan kan wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat minal lahdi lahdi, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim kan. Itu bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki ataupun perempuan dari semenjak lahir sampai kita meninggal pun wajib. Wajib. Jadi ibadah itu memang yang tahu diterimanya atau enggaknya itu hanya Allah yang tahu. Tapi minimalnya kita tahu syaratnya, rukunnya, wajibnya, fardunya, insya Allah akan diterima oleh Allah. Maka untuk tahu tentang seluk-beluk daripada hukum ahkam dalam masalah beragama, yaitu kita tanyakan, kita hadir, kita dengarkan di dalam majelis-majelis ilmu agama. Yang mana ilmu agama itu Rasulullah SAW pun menjanjikan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu agama, maka dia terhitung jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu ya pahalanya surga. Ini orang yang menuntut ilmu agama. Dan juga kalau menuntut ilmu agama itu hatal hitani fil bahri, sampai ikan-ikan di lautan la yastaghfiruna. Mereka semua ikan di lautan, malaikat, ahlus samawati wal ardh, semua yang penduduk langit, penduduk bumi, makhluk-makhluk, hatal huta fil bahri, sampai ikan di lautan la yastaghfiruna. Mereka semua memintakan ampunan terhadap orang-orang yang menuntut ilmu agama. Alhamdulillah ini kita di sini di Radio Mesra pun itu di sini diadakan majelis ataupun pengajian ilmu agama berpahala juga. Alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, Pak Ustadz sampaikan kepada kita semuanya, insya Allah kita bisa memetik 1-2 barangkali ya apa yang sudah disampaikan, dan insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih juga untuk semua yang sudah bergabung dengan kita di sini. Insya Allah Jumat berikut tentunya kita akan hadir dengan pembahasan atau materi yang berbeda. Terima kasih Pak Ustadz. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.